Univet kami berharap bahwa tahun ke depan dengan jabat-jabat baru, rektor baru, wakil-wakil rektor baru sudah sepakat membuat kontrak kerja atau yang disebut juga pakai integritas, jadi akan memajukan Univet yang nantinya tahun berapa Univet itu mendapatkan akreditasi A untuk seluruh lembaga. Dan insya Allah sampai saya purna tugas, saya akan mengabdikan diri saya di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo yang saya cintai dan saya bangga, senang, nggak nyangka juga saya selama ini di tengah-tengah berlatih saya bisa menyelesaikan pendidikan. YPPP Veteran Sukoharjo didirikan berdasarkan Akte Nomor 105 tanggal 24 September 2008, Jonto Akte Nomor 7 tanggal 9 November 1979. YPPP Veteran Sukoharjo mendirikan SMP Veteran Manyaran Wonogiri, SMK Veteran 1 Sukoharjo, dan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo yang berasal dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau IKIP Veteran Sukoharjo. Pengembangan menjadi universitas terjadi antara tahun 1987 hingga 1992 dari IKIP menjadi universitas. Di sini adalah ruang PMB Univet Bantara Sukoharjo. Calon pendaftar mahasiswa baru dapat mendaftar secara offline, secara langsung di kantor PMB Univet Bantara, atau secara online melalui website di pmb.univetbantara.ac.id. Tujuan yayasan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan untuk ikut serta aktif membantu pemerintah Republik Indonesia dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan serta membina moral, keterampilan kehidupan setiap warga negara Indonesia. Landasan kerja mental dan sikap sesuai dengan nilai-nilai kejuangan 17 Agustus 1945 dengan moto pejuang pendidik dan pendidik pejuang. Patuh dan taat kepada ketentuan atau aturan yang berlaku. Jujur cinta kebenaran, kesetiaan mental dan sikap menolong kelancaran tercapaian tujuan. Setia kepada Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI, setia kepada Undang-Undang Yayasan, setia kepada ADART Yayasan, setia kepada kebijakan Yayasan, menimbulkan kerjasama yang serasi, bantu-membantu dalam pelaksanaan tugas, kerjasama saling hormat menghormati, serta beban berat bisa menjadi ringan. Saling hormat menghormati, bersikap santun, menjaga nama baik kawan, bantu binantu, tolong menolong, serta menumbuhkan silaturahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah desain inovasi pembelajaran dan juga rencana tindak lanjut seminar pendidikan profesi guru. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Tri Sutrisno SPD MOR. Selanjutnya, di sini izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Danita Novian Permatasari, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 dengan NIM 222252004
kelas PGSD dengan dosen pembimbing lapangan Bapak Tri Sutrisno SPD MPD. Pada mata kuliah seminar pendidikan ini, saya merefleksi mata kuliah yang pertama ialah filosofi pendidikan, yang kedua adalah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, yang ketiga adalah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 1, yang keempat adalah proyek kepemimpinan 1, yang kelima yaitu PPL 1, dan yang keenam saya juga mempelajari mengenai sosial, kultural, dan pendidikan di Indonesia. Selain itu, saya juga mempelajari nilai kejuangan, dan yang kedelapan saya juga mempelajari tentang pembelajaran sosial emosional. Untuk yang kesembilan yaitu saya mempelajari prinsip pengajaran dan juga asesmen yang efektif 2 pada perkuliahan semester 2. Selanjutnya proyek kepemimpinan juga saya pelajari kembali di semester 2, dan juga PPL 2 juga saya pelajari kembali di semester 2. Di semester 2 ini saya juga mempelajari mengenai computational thinking. Untuk paparan seminar pendidikan yang akan saya paparkan di sini, yang pertama ialah saya akan memaparkan pembelajaran bermakna, dan yang kedua adalah pembelajaran yang paling bermakna, dan yang ketiga adalah artefak yang telah saya pelajari ketika pembelajaran perkuliahan di semester 1 dan 2, dan yang keempat adalah desain inovasi dan inovasi pembelajaran yang telah saya susun, yang kelima yaitu rencana tindak lanjut, dan yang keenam adalah paradigma baru dan makna bagi guru. Pada pembelajaran bermakna, saya mempelajari di mana sebagai seorang guru, pendidik harus bisa menuntut segala perbedaan peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman agar dapat berkembang secara maksimal. Dan guru perlu memahami karakteristik setiap peserta didiknya agar penyampaian pembelajaran dapat terlaksana secara optimal. Di sini juga guru harus dapat menyusun perangkat pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Karena dalam pembelajaran jika tidak disesuaikan dengan karakter peserta didik, maka pembelajaran akan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Guru juga harus mampu mengintegrasi pemanfaatan teknologi ke dalam pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik di abad ke-21 agar pembelajaran lebih efektif juga efisien. Karena kalau tidak mengikuti perkembangan abad ke-21, maka peserta didik akan merasa jenuh dan akan merasa bosan dengan pembelajaran yang begitu-begitu saja. Untuk itu, guru juga harus mampu memahami dan menerapkan pembelajaran sosial emosional di dalam kelas untuk membantu peserta didik mengekspresikan dan juga mencapai capaian dan keberhasilan dalam suatu pembelajaran. Baik, pembelajaran bermakna yang pertama ialah makna bagi diri saya. Makna yang saya peroleh dari refleksi diri terhadap pengalaman belajar mata kuliah ini adalah bahwa dengan memahami pembelajaran sosial emosional dapat membantu saya mengembangkan empati, hubungan interpersonal yang positif, dan keterampilan pengambilan keputusan yang baik. Selain itu, tidak hanya berfokus pada mengatasi perilaku negatif, tetapi juga membantu saya untuk memperkuat kualitas hubungan interpersonal, membangun rasa percaya diri dan kemandirian seorang peserta didik, serta meningkatkan keterampilan komunikasi yang efektif bersama peserta didik. Jadi, guru tidak hanya berkomunikasi melalui pembelajaran saja, tapi guru memerlukan interaksi agar dapat memahami diri dan emosi yang dimiliki oleh peserta didik yang berbeda-beda. Untuk pembelajaran yang bermakna yang kedua itu ialah makna bagi guru. Makna bagi guru yaitu dengan menerapkan pembelajaran experience learning dapat membantu guru lebih kreatif dengan menggali kemampuan peserta didik dan juga membuat pembelajaran yang melibatkan individu dan merefleksi pengalaman belajar dan juga pengalamannya di lingkungan atau di
di lingkungan luar ataupun pengalamannya yang sudah dilalui ataupun yang belum dilalui oleh peserta didik. Untuk pembelajaran bermakna, makna yang ketiga ialah makna bagi peserta didik. Makna bagi peserta didik yaitu dengan diterapkannya pembelajaran eksperimen learning dapat membantu peserta didik lebih mampu menghubungkan teori yang dipelajari di kelas dengan situasi dunia nyata. Peserta didik menjadi lebih mudah mengekspresikan dan mampu mengemukakan pendapatnya sehingga dapat menambah rasa percaya diri dengan peserta didik yang lainnya. Untuk pembelajaran yang paling bermakna bagi saya ialah di sini pembelajaran sosial emosional, yang mana di dalamnya terdapat 5 topik. Yang pertama ialah topik 1 yang membahas mengenai kompetensi sosial emosional berdasarkan karakter kolaboratif for academic, social, and emotional learning atau yaitu CASEL. Yang kedua yaitu topik 2, peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional pada CASEL. Yang ketiga yaitu topik 3 mengenai eksperimen learning. Dan yang keempat pada topik 4 eksperimen learning untuk pembelajaran sosial emosional. Untuk yang kelima mempelajari tentang social school well-being. Pada topik 1 yaitu mengenai kompetensi sosial emosional berdasarkan karakteristik collaboration for academic, social, and emotional learning yaitu CASEL. Pada topik 1 membahas tentang kompetensi sosial emosional berdasarkan karakter collaboration for academic, social, emotional learning yaitu atau CASEL. Pada topik ini saya mempelajari bagaimana menyusun sebuah modul ajar yang mana bisa disebut juga RPP berdasarkan dengan CASEL. Terdapat komponen-komponen pada CASEL ini yang harus guru pahami dan juga di antara lain antaranya yaitu yang pertama ialah kesadaran diri yang dimiliki oleh peserta didik ataupun kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran, dan juga nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua yaitu manajemen diri, kemampuan untuk mengatasi emosi, pemikiran, perilaku secara efisien atau efektif pada situasi yang berbeda. Yang ketiga ialah pengembangan keputusan yang bertanggung jawab, membuat pilihan yang tepat dan struktur yang konstruktif pada pada situasi tertentu. Jadi peserta didik mampu menguasai dan juga menyelesaikan suatu masalah pada situasi permasalahan tertentu. Yang selanjutnya yaitu kesadaran sosial, kemampuan di mana memahami perspektif yang berbeda termasuk berempati terhadap kondisi individu dalam latar belakang yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu mengenai keterampilan sosial, kemampuan menjalani dan mempertahankan hubungan atau relasi yang sehat dan efektif dengan individu dari latar belakang. Selanjutnya pada topik 2 ini mempelajari mengenai peran guru sebagai tauladan pembelajaran keterampilan sosial emosional atau bisa disebut dengan CASEL. Pada topik 2 ini mempelajari mengenai peran guru sebagai tauladan pembelajaran keterampilan sosial emosional. Pada topik ini saya mempelajari bahwa saya menyadari bahwa peran guru dalam pembelajaran sosial emosional sangatlah penting untuk peserta didik. Terdapat 3 hal yang harus guru lakukan sebagai pendidik dan agen perubahan. Yang pertama ialah kepedulian sebagai dasar pembelajaran. Selama pembelajaran atau hubungan antara peserta didik dengan guru, mentor, instruktur dalam hal yang penting. Yang kedua ialah emosi.
mempengaruhi suasana belajar dan bagaimana pembelajaran dapat diterima oleh peserta didik. Peserta didik yang belajar dengan situasi yang menyenangkan, merasakan lingkungan kelas yang menyenangkan dan kondusif, akan cenderung bisa menikmati kelasnya dengan sungguh-sungguh, sehingga pembelajaran akan lebih bermakna bagi peserta didik. Yang ketiga, yaitu tujuan yang mau dicapai. Dalam pembelajaran, masalah mempengaruhi individu atau guru ataupun peserta didik dan juga memberikan motivasi atau energi untuk melaksanakan pembelajaran. Dalam pembelajaran harus memiliki tujuan dan juga motivasi yang tepat untuk proses pembelajaran berlangsung. Untuk topik 3 ini yang membahas mengenai experiential learning. Pada topik ini, saya mempelajari bahwa belajar merupakan suatu proses bukan hanya dilihat dari pembelajaran di dalam kelas saja, seperti membaca, menghafal, menulis, maupun pembelajaran yang didapatkan melalui pengalaman atau kegiatan praktik secara langsung. Juga sangatlah penting dalam proses pembelajaran. Experiential learning dengan learning stage activation of experiential adalah proses yang melibatkan konstruksi pengetahuan di mana guru sebagai agen harus kreatif dan juga harus bisa mendorong kreativitas peserta didik. Pada experimental learning terhadap 4 tahap, yaitu yang pertama ialah activation core experiential terhadap pengalaman nyata. Yang kedua ialah tahap observasi, dan yang ketiga yaitu tahap konsensualisasi, dan yang keempat ialah tahap implementasi. Untuk topik yang keempat yaitu membahas mengenai experiential learning untuk pembelajaran sosial emosional. Pada topik ini, saya mempelajari gaya belajar yang dapat dipengaruhi oleh kepribadian atau pendidik tertentu, pemilih karir, tugas yang diberikan berdasarkan siklus pembelajaran tersebut. Kemudian, mengidentifikasi beberapa gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik. Di antaranya, yang pertama ialah divergen, yang kedua ialah asimilasi, yang ketiga ialah konvergen, dan yang keempat adalah akomodasi. Untuk topik 5, di sini membahas mengenai school well-being. Pada topik ini, school well-being merupakan kondisi di mana individu dapat memenuhi kebutuhan besarnya baik material maupun non-material di sekolah yang terdiri atas 4 dimensi, yaitu yang pertama ialah kondisi atau situasi sekolah, yang kedua mengarah pada hubungan nasional, dan yang ketiga ialah pemenuhan diri, dan yang keempat ialah kesehatan peserta didik atau guru secara umum. Selanjutnya, di sini alasan saya mengambil topik ini. Mengapa pada topik ini? Karena di dalam topik ini terdapat sumber pengetahuan yang penting bagi saya, yang kelak akan saya terapkan ketika menjadi pendidik untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi yang dapat saya kembangkan di dalam bidang pendidikan. Topik ini membantu saya akan menjadi guru untuk mengetahui pentingnya pembelajaran sosial emosional dan penerapannya di sekolah guna meningkatkan kompetensi sosial emosional yang dimiliki peserta didik. Hal ini juga diperlukan oleh guru profesional yang harus mempunyai dan harus mampu melakukan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, sehingga kompetensi sosial emosional akan sangat dipengaruhi bagi peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran yang akan digunakan ketika peserta didik
melakukan kegiatan pembelajaran. Untuk cara yang saya lakukan untuk mempelajari topik ini, yaitu ada beberapa cara. Yang pertama ialah daring dan juga luring melalui LMS, melalui alur Merdeka, yaitu bisa dijabarkan sebagai M yaitu mulai dari diri, E yaitu eksplorasi konsep, dan R yaitu ruang kolaborasi, dan D ialah demonstrasi kontekstual, dan E elaborasi pemahaman, dan juga K koneksi antar materi, dan A ialah aksi nyata. Selain itu, selain dari LMS dan daring, saya juga mempelajari topik ini melalui penjelasan dari dosen pengampu. Selain dari dosen pengampu, setelah saya memahami dan mendapatkan ilmu dari dosen pengampu dan juga dari LMS yang telah memberikan saya informasi-informasi dan juga rencana-rencana yang dapat saya implementasikan, saya juga mempelajari topik ini dengan berdiskusi bersama kelompok mengenai rancangan yang akan saya buat dan akan saya buat bersama teman-teman saya. Selanjutnya, untuk pembelajaran yang paling bermakna bagi saya setelah saya merefleksi dari mata kuliah yang telah diajarkan, pengalaman yang paling bermakna bagi saya yaitu mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Mengapa demikian? Karena mempelajari mata kuliah pembelajaran sosial emosional dalam kuliah PPG Prajabatan gelombang 2 ini merupakan salah satu kesempatan yang luar biasa bagi saya sebagai calon guru. Dengan mempelajari mata kuliah pembelajaran sosial emosional, saya akan dapat mengimplementasikan apa yang telah saya peroleh di dalam perkuliahan pembelajaran sosial emosional yang akan saya terapkan pada saat saya mengajar di sekolah. Untuk pembelajaran yang paling bermakna bagi saya ambil dari topik 3 ini. Penting bagi saya untuk saya pelajari karena sebelumnya saya belum pernah mempelajari topik ini, dan di dalam topik ini penting untuk dipelajari karena sebagai seorang guru dapat menjadi fasilitator bagi peserta didik untuk dapat mengembangkan ide kreativitasnya berdasarkan pengalaman yang telah mereka ketahui, baik pengalaman yang sesudah dilakukan atau sebelum dilakukan. Pada topik ini, saya juga menyangkutkan dengan pembelajaran yang saya lalui setelah saya mengikuti proses PPL 1 di sekolah mitra. Pada proses PPL 1, saya melaksanakan proses siklus plan, do, dan C, di mana itu merupakan experiential learning class. Pada tahap konteks experiential, saya juga memiliki kemampuan untuk melibatkan diri saya secara penuh saat menjadi guru model di sekolah mitra PPL tersebut. Kedua, yakini pada tahap relation atau observasi, saya telah mampu dan telah melaksanakan proses observasi di sekolah secara menyeluruh dan merefleksikannya apa yang telah saya lalui dari berbagai segi. Selanjutnya adalah tahap abstract continuation, di mana saya telah menciptakan sejumlah konsep yang mengintegrasikan hasil observasi menjadi sebuah teori atau pemahaman. Keempat, action atau eksperimental. Pada tahap ini, saya telah membuat keputusan atau action do dari hasil yang telah saya dapatkan dari tahap-tahap sebelumnya, seperti saya telah melaksanakan proses siklus do, yaitu saya menjadi guru model untuk mengajar di kelas. Sehingga di sini saya menyadari bahwa mempelajari mengenai konsep experiential learning adalah salah satu topik yang penting dipelajari sebagai seorang guru. Selanjutnya, untuk artefak yang saya pilih yaitu artefak yang paling bermakna bagi saya ialah terletak pada koneksi antar materi.
Pada artefak ini, saya bersama anggota kelompok berdiskusi, menjawab pertanyaan-pertanyaan pemantik yang dibuat di dalam PowerPoint serta dipersatukan menjadi sebuah kolaborasi yang pembelajaran eksperimen lettering. Pada topik 3 ini, artefak yang paling bermakna bagi saya terdapat pada koneksi antar materi, karena di dalam materi membahas mengenai tahapan-tahapan di mana anak dapat berproses dengan pembelajaran experiential learning, sehingga saya sebagai guru dapat mengimplementasikannya terhadap tahap experiential learning ini ke dalam pembelajaran yang akan saya terapkan. Untuk desain inovasi yang saya susun ialah saya menyusun sebuah modul ajar kelas 5, yaitu materi mengenai ekosistem yang terintegrasi oleh kompetensi experiential learning class, di mana pada saat menyampaikan materi, guru mengkaitkan dengan pengalaman peserta didik tentang lingkungan di sekitar. Peserta didik yang sering ditemui oleh peserta didik antara lain itu adalah ekosistem, persawahan, ataupun di perkebunan. Jadi di dalam pembelajaran ini mengkaitkan dengan pengalaman pribadi yang dialami oleh peserta didik, sehingga peserta didik dapat mengeksplorasi dan dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru dengan leluasa dan menguasai jawaban-jawaban dari apa yang telah dialami oleh peserta didik. Peserta didik bergantian menceritakan pengalamannya pada saat mengamati lingkungan di sekitarnya. Di dalam modul ini terdapat langkah-langkah pembelajaran yang sudah disesuaikan dengan experiential learning class. Selain itu, di dalam modul ajar telah saya susun ini menggunakan model pembelajaran PBL, yang mana di dalamnya dapat dikaitkan dengan kompetensi experiential learning, di mana dalam kegiatan pembelajaran guru memberikan pertanyaan pemantik untuk mengkaitkan pengalaman yang telah dialami oleh peserta didik yang ditemui di lingkungan ataupun ekosistem yang sering ditemui oleh peserta didik. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk mengaplikasikannya ke dalam sebuah lembar kerja yang mana menuntut peserta didik untuk dapat mengekspresikan pengalaman pribadi ke dalam sebuah karya. Dan selanjutnya, peserta didik dapat mempresentasikan hasil karyanya kepada teman-temannya di dalam kelas dengan kepercayaan diri yang besar, karena apa yang disampaikan oleh peserta didik itu ialah pengalaman pribadi, sehingga peserta didik memiliki kepercayaan diri yang lebih kuat. Untuk rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan di sini, yang pertama ialah guru melakukan observasi terhadap karakteristik peserta didik di dalam kelas kelaknya. Dan yang kedua, guru melakukan konsultasi modul kepada guru pamong ataupun guru senior. Yang ketiga ialah menerapkan perangkat pembelajaran kepada peserta didik. Dan yang keempat ialah melakukan refleksi pada pembelajaran yang telah dilakukan. Selanjutnya ialah membangun paradigma baru terhadap makna guru. Yang pertama, makna guru sebelum mengikuti PPG. Di sini, guru berperan memberikan ilmu. Yang kedua, guru fokus terhadap materi pembelajaran. Yang ketiga, guru dianggap hanya memintarkan peserta didik. Dan yang keempat, peserta didik dituntut untuk memahami materi. Dan selanjutnya ialah makna guru sesudah mengikuti PPG. Yang pertama, guru sebagai fasilitator, dan yang kedua, guru sebagai agen perubahan, dan yang ketiga, guru sebagai inovator, dan yang keempat, guru sebagai pengajar dan juga pendidik selama-lamanya. Dan yang kelima, guru juga mendidik peserta didik agar mereka menjadi pribadi yang cerdas dan juga berkualitas. Membangun paradigma baru terhadap makna guru.
Di sini sebagai seorang guru harus menyadari bahwa sumber belajar yang didapatkan dari mana saja, bisa dari lingkungan sekitar ataupun dari pengalaman yang ditemui oleh peserta didik. Sebagai seorang guru harus dapat menciptakan pembelajaran yang bermakna sebagai peserta didik. Ketiga ialah sebagai seorang guru tidak hanya bertugas untuk mengajar atau mentransfer pengetahuan saja, namun juga mendidik peserta didik agar mereka menjadi pribadi yang cerdas dan berkualitas. Sebelumnya cukup sekian dan terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Danita Novian Permatasari, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukaharja, mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah dan kekurangan dan kekhilafan yang saya lakukan. Saya ucapkan permohonan mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.